Recording in progress. Alright, selamat malam sekali lagi saudara. Selamat datang ke ibadah etnos ya. Dan malam ini saya berada di hadapan kita karena pada pagi tadi Pastor Carlo diundang untuk ya berbicara di gereja yang lagi satu di Ipoh, di Gereja Immanuel. Jadi ya saya yang akan berkongsi firman Tuhan dengan kita. Right, jadi malam ini saya mau berkongsi tentang ya tajuk perkongsian saya malam ini adalah mendekatlah pada Tuhan. Dan mengapa saya mau bicarakan tentang mendekatlah kepada Tuhan karena ya kita di dalam bulan festive ya di mana kita akan merayakan hari Natal yaitu ya Christmas. Jadi di dalam hidup kita ya saudara, dia terdapat banyak janji-janji yang ada ataupun yang kita lakukan kepada orang lain ya, sama ada kita terima janji orang ataupun kita memberi ya perjanjian atau kita melakukan suatu perjanjian dengan orang lain ya. Dan terdapat di antara kita yang menepati janji-janji itu dan ada juga di beberapa di antara kita yang tidak menepati janji itu. Tetapi ya dengan Tuhan dia selalu menepati janjinya. Amin. Ya, tetapi dia tidak akan selalu menepati janji kita seperti mana yang kita mau ataupun seperti cara apa yang kita mau dia tepati janji kita. Ya, dan satu hal yang sangat-sangat menarik tentang Tuhan menepati janjinya adalah dia akan menepati janji-janji itu di dalam pelbagai cara. Ya, jadi Tuhan akan tetap menepati janjinya. Ya, tidak ya, kalau kita berdoa hari ini tidak semestinya sejam selepas kita janji kita akan ditepati ataupun doa kita ditepati, tidak semestinya keesokan harinya janji kita ditepati, tetapi Tuhan ada timingnya, dia ada waktu yang tepat ya, karena waktu Tuhan itu sentiasa sempurna, sentiasa yang lebih baik daripada waktu kita. Ya. Jadi kita boleh lihat ya di dalam Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 5. Di sini Tuhan ada satu janji yang sangat-sangat luar biasa untuk bukan saja untuk Israel tetapi juga untuk kita pada hari ini. Ya, jadi mari kita lihat Mika 5 ayat 1 hingga ayat 5. Ayat 1 yang katakan, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Dan di sini kita boleh lihat ya saudara, Israel itu diserang dan ya Tuhan berjanji untuk memulihkannya. Dan itu adalah janji yang dekat. Ya, tetapi kalau janji ini kita boleh lihat ya untuk kita ribu-ribu tahun kemudian ini adalah janji Mesias yang sebenarnya akan membawa kita ke janji yang lebih lagi ya, seperti mana yang dikatakan di dalam firman-Nya. Dan saya mau kita fokus atau kita lihat, kita tumpukan perhatian kita ya atas janji uh, Savior. What is Savior? Juru selamat, yaitu Tuhan Yesus ya, di mana Allah Bapa memberikan kita 3 lagi ya janji yang saya mau kongsikan hari ini ya. Jadi mari kita masuk janji yang pertama, Yesus akan menjadi gembala kita. Ya, gembala adalah seorang yang mengembala domba dan dia akan membawa
domba-domba itu, dia akan menjaga domba-domba itu. Tetapi hari ini ya saudara, di saat bumi semakin semakin maju ke hadapan, semakin membesar di dalam era teknologi, kita berpikiran kita ini kita tidak perlu sesiapapun untuk membimbing kita. Kita boleh berdiri berseorangan ataupun kita boleh jadi independen, ya, di mana kita tidak perlukan sesiapapun untuk membimbing kita, ya, di mana pemikiran kita itu sudah cukup. Kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi kita boleh membuat keputusan yang dengan sendiri, ya. Tetapi ada waktunya di mana kita akan mencapai tahap kita, ataupun kita akan mencapai, we brought to our limit, dan kita akan menjadi di mana kita akan runtuh, hidup kita akan jadi kosong, kita tidak ada apa-apa dalam hidup kita, saudara. Dan di saat itulah kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang Kristen, boleh saya katakan, pada waktu kita ada masalah ataupun pada waktu kita jatuh sampai ke tanah, di saat itulah kita akan kembali kepada Tuhan. Dan karena kita tidak akan kembali kepada Tuhan kalau kita tidak hilang segala-galanya, kita tidak hilang kawan-kawan kita tidak hilang keluarga, ataupun kita tidak hilang harta-harta di dalam dunia ini, tetapi kita akan hanya kembali kepada Tuhan apabila kita tidak punya apa-apa di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah menjadi seorang pengembara, saya mau memberitahu kita, saudara, bahwa ada pengembala yang baik, a good shepherd, yang akan membawa kita kembali, di saat kita sudah lelah, ataupun di saat kita sudah tidak tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri kita, dan Tuhan Yesus itu adalah pengembala kita, saudara. Amin. Dan di dalam kuatnya kita akan cari kekuatan untuk hidup kita, untuk kita teruskan kehidupan kita. Amin. Janji yang kedua, kita akan tinggal dengan aman. We shall dwell secure. Di ayat 4 dia katakan, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan kadang-kala, saudara, saya berpikir tentang bagaimana banyak sangat cara-cara dalam dunia ini yang membuat kita berasa insecure ataupun tidak aman. Dan sebenarnya saudara, ketakutan yang kita ada sewaktu kita kecil itu tidak jauh bezanya dengan ketakutan yang kita ada pada waktu kita besar sekarang, kita dewasa. Dan saya mau memberikan beberapa contoh ketakutan sebagai sewaktu kita kecil dan juga sewaktu kita dewasa sekarang. Dan yang pertama yang boleh kita lihat ialah ketakutan sewaktu kita kecil, saudara, kita takut akan dokter, dokter ataupun dokter gigi, dan sewaktu kita dewasa, pada waktu kita dewasa sekarang, kita takut akan bilnya, pembayarannya, sewaktu kita bukan dokternya, saudara. Kita tidak takut dokternya, tetapi kita takut dengan bil-bil uang-uang yang perlu kita bayar kepada dokter itu. Jadi tidak jauh beza, saudara, ketakutan kita sewaktu kecil dan juga sewaktu kita dewasa. Dan lagi satu contoh, sewaktu kita kecil kita takut mimpi-mimpi yang ngeri, nightmare, bad dreams. Dan sewaktu kita dewasa, kita takut kita tidak dapat menepati mimpi-mimpi ataupun janji-janji yang kita ada di dalam hidup kita, impian di dalam hidup kita. Kita takut untuk tidak dapat menepatinya. Jadi pada waktu kalau kita lihat hari ini, saudara, sebagai seorang dewasa, sewaktu kita lihat anak kecil mempunyai ketakutan ini, ketakutan itu, kita kadang kala kita pikir itu tidak masuk akal, karena sekarang kita dewasa, jadi kita tahu perasaannya, kita tahu perasaannya bagaimana pergi ke dokter. Sebenarnya itu tidak perlu takut, karena itu untuk kebaikan diri kita. Tetapi kita pikir tidak masuk akal untuk anak-anak berasa takut. Tetapi kita sebagai seorang dewasa, ketakutan itu tetap ada, saudara.
Ya, jadi tidak boleh kita katakan kepada anak kecil, ya itu ketakutan kamu itu tidak masuk akal, ya. Tetap karena sewaktu kita ya semasa kita membesar, semasa kita ya berjalan ataupun bertumbuh menjadi seorang dewasa, kita setentunya ada ketakutan di dalam ketidakpastiannya tentang kerja kita, karir kita, ya mungkin dalam relationship ya hubungan kita ataupun di dalam secara keuangan, secara kesehatan ya banyak hal di dalam hidup kita yang akan menjadi uh, uh, ketakutan untuk kita maju ke hadapan ya yang menghalang kita untuk maju ke hadapan. Jadi semestinya di dalam dunia ini kita tidak boleh mengganti ketidakpastian dengan kepastian. Tetapi kita boleh melawannya, saudara. Melawannya dengan apa? Dengan ya dengan hope ya di mana kita ada ya janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tahu yang kita tidak perlu takut, ya kita kuat sentiasa karena Tuhan ada bersama kita. Ya, dan di ayat tadi dia mengatakan maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ya, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, maka mereka akan tinggal tetap. In English it says that and they shall abide. Ya, begitu indahnya firman Tuhan. Ya, dan saya mau kita lihat ya, saudara, uh, kenapa kita akan kenapa kita akan tinggal dengan aman itu karena di ayat sambungannya tadi ya, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan seperti yang saya katakan pagi tadi di ibadah Inggris kami, um, Tuhan Yesus ya Tuhan Allah Bapa, dia tidak hanya akan menghantar Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita di sewaktu kita memerlukan, tetapi dia akan menjadi hebat ya, dia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bukan saja di satu waktu, tetapi sampai ke ujung bumi dan selamanya, saudara. Dan ya kita akan tinggal dengan aman. Ya, betapa indahnya janji Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan dia akan simpan kita dan dia akan jaga kita, dia akan ya biar kita tinggal dalam aman. Ya, karena Tuhan Yesus akan memberinya kepada kita. Ya. Jadi janji yang ketiga, saudara, dia akan menjadi kedamaian kita, or he shall be our peace. Ya, dan di ayat 5 dia katakan ini dengan jelas, saudara, dia katakan dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Jadi di sini, saudara, saya mau kita lihat hubungan kita dengan Tuhan ataupun ya damai kita dengan Tuhan. Adakah kita ada damai sejahtera Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara? Ya, bolehkah kita pergi ataupun bolehkah kita hidup dalam seharian tanpa ya damai kita itu digoncang ataupun dikacau ya, saudara? Ya, karena kita tahu kita berdiri di dalam Tuhan Yesus. Ya, dan di sini ya saya mau katakan betapa pentingnya kadangkala betapa pentingnya perayaan seperti hari Natal ataupun ya seperti hari-hari yang kita raikan ya untuk Tuhan ya, kita boleh menggunakan hari-hari ini untuk ya kita jadi satu testimony ataupun satu what is testimony in bahasa kesaksian ya, kesaksian untuk orang lain biar mereka lihat yang kita ada damai sejahtera Tuhan Yesus dalam hidup kita ya. Dan kita tidak boleh ada damai sejahtera Tuhan ya, saudara, kalau kita tidak meminta pengampunan daripada Tuhan Yesus. Itu sangat penting, saudara ya. Dan Tuhan akan sentiasa ada cara untuk kita ataupun ada cara untuk dia memberikan janjinya, yaitu melalui ya penyelamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan Yesus untuk meminta pengampunan daripada Dia, ya. Dengan itu kita akan memperoleh damai sejahtera daripadanya. Ya, kita harus minta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita, untuk menyuci kita, ya, dan
supaya kita boleh melayani Dia, supaya kita boleh hidup untuk Dia. Itu sangat penting, saudara. Kalau kita mau mendapat damai sejahtera daripada Tuhan, kita harus meminta pengampunan dan kita harus datang dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi saudara, kita boleh ada damai sejahtera Tuhan, kita boleh ada damai di dalam hidup ini, kita boleh ada damai untuk selamanya melalui janji Tuhan ini. Amin. Ya, dan janji Tuhan itu adalah untuk memberi kita damai sejahtera. Jadi di sini ya saudara, malam ini saya hanya mau mendorong kita bagi yang tidak aman, Ia akan memberikan rasa aman. Bagi yang berperang, Dia akan memberikan kedamaian. Dan bagi yang berkelana, ya dia akan menyediakan seorang pengembala. Jadi Tuhan Dia akan memenuhi ya kebutuhan kita ataupun keperluan kita melalui Tuhan Yesus. Jadi di sini saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan ya saudara, kita tidak hanya kembali kepada Tuhan karena kita sudah lama meninggalkan ibadah, sudah lama meninggalkan kehidupan doa kita sudah lama tidak pergi ke gereja. Tetapi saudara, saya mau mendorong kita malam ini, kita kembali kepada Dia walaupun kita masih setia dengan Tuhan Yesus. Kita harus teruskan kehidupan kita dalam Tuhan, kita harus teruskan ibadah ini, kita harus teruskan hidup ini untuk hidup untuk Dia. Jadi kita harus sembah Dia, kita harus percaya kepada Dia, kita harus ikuti Dia. Ikuti Tuhan Yesus dan Dia akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Dan saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus dia mau datang dekat dengan kita. Kalau kita sendiri yang akan mengambil langkah yang pertama, yaitu mendekati kepadanya. Tuhan Yesus sudah sedia untuk memberikan janji-janji, untuk memenuhi janji-janjinya. Kalau kita sendiri saudara menyahut panggilan ataupun kita mengambil langkah yang pertama untuk datang dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi di sini saya mau tutup ya saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dia mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, jadi ayat di sini juga mengatakan mendekatlah kepada Allah. Dan ini adalah satu proses saudara. Kita harus paham ini saudara. Kita tidak boleh hanya meminta daripada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan pekerjaannya. Kita tidak hidup selaras dengan apa yang Dia telah katakan. Ini mendekat berarti kita harus dengan sengaja kita harus menyelaraskan diri kita dengan rencana dan tujuan Tuhan. Kita harus we have to fix ourselves, or we have to align ourselves, dan kita tidak boleh membandingkan tujuan Tuhan di dalam hidup kita dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Ya, kita tidak boleh bandingkan. Saya sudah katakan ini sebelumnya ya saudara, bahwa setiap antara kita punya tujuan kita sendiri. Tuhan ada janjinya untuk kita yang berlainan saudara. Kita tidak punya janji yang sama, kita mempunyai janji-janji yang berbeza. Tujuan-tujuan Tuhan itu adalah sangat berbeza untuk setiap orang. Jadi saya mau mendorong kita untuk menjadi seorang Kristen ataupun seorang percaya, seorang percaya yang dimana kita itu adalah orang yang thank you Jesus, ataupun kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus melihat juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Amin. Kita harus menjadi seorang yang mengucap syukur kepada Tuhan di saat kita susah ataupun di saat kita senang, kita sentiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Dan di saat itu kita janji Tuhan yang setia itu akan datang kepada kita. Dia akan katakan, dan aku akan datang dekat kepadamu. Amin. Amin. Dan
Ayat yang last saudara saya mau berikan kepada kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dia katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di saat kita bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan Yesus, di saat kita kembali kepada Dia, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita upah. Ya, dan sebagai manusia ataupun ya kalau kita sebagai orang Asia kita suka ya terima-terima barang-barang percuma ya. Dan saudara di sini janji Tuhan ya, di saat kita datang dekat kepadanya, Dia akan memberikan kita upah. Ada janji yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini saudara, kalau kita menyahut panggilannya, kalau kita mengambil langkah yang pertama untuk datang kembali kepadanya. Amin. Saya harap kita diberkati ya saudara pada malam ini, dan kita jadikan firman Tuhan pada malam ini sebagai satu langkah untuk kita mendekat kepada Tuhan, dan biar kita ya biar janji-janji yang saya katakan tadi itu akan sentiasa ada di dalam pikiran kita, supaya kita tahu yang Tuhan itu ada ya, dan Dia ada janjinya kepada kita, Dia ada upah untuk kita kalau kita datang dekat kepada Tuhan itu. Amin. Amin, haleluya. Saya mau tutup kita dalam doa saudara, ya. Jadi biarlah hidup kita ini sentiasa selaras dengan janji Tuhan ataupun tujuan Tuhan. Ya, jangan kita datang dekat kepada Tuhan hanya karena kita mau upah-upah itu, ataupun kita hanya mau janji-janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita, tetapi karena kita mau mendekati Tuhan karena karena hati kita mau, karena kita haus untuk Tuhan, ya, karena kita ini orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk malam ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Yang mengatakan di saat kami bersungguh-sungguh ya Bapa mencari-Mu ya Bapa, Engkau akan memberi upah kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, janji-janji-Mu itu akan ditepati dan akan Engkau penuhi ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau bimbing ya Bapa anak-anak-Mu ya Tuhan, yang di mana mereka yang sudah jauh meninggalkan ibadah mereka, di mana mereka sudah meninggalkan ya Bapa gereja mereka ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saya berdoa ya Tuhan pada malam ini, haleluya, bahwa Engkau akan datang kepada mereka ya Tuhan di dalam mimpi-mimpi mereka ya Tuhan, bicara ya Bapa dalam hati mereka ya Tuhan. Haleluya. Biar mereka kembali ke dalam jalan-Mu, biar mereka kembali ya Bapa ke dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau sungguh ya Bapa mengasihi kami ya Tuhan, walaupun kami adalah seorang orang yang berdosa ya Bapa, tetapi Engkau tetap ya Bapa mengampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa dalam hidup kami ya Tuhan, dan juga atas janji-janji-Mu ya Bapa yang Engkau ada ya Bapa untuk setiap antara kami ya Tuhan pada malam ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Saya harap ya firman Tuhan pada malam ini akan sampai kepada kita, biar kita ya mengerti bahwa Tuhan ada janji-janjinya untuk kita. Amin. Amin. God bless you.